Memahami hukum pidana, teori dan praktik. Pengantar hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi hukum. Memahami teori hukum pidana penting dalam menangani kasus kriminal. Secara sederhana, yang dimaksud hukum pidana adalah hukum yang mengatur sebuah tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana ataupun denda. Hukum pidana juga bisa disebut hukum kriminal. Yang dimaksud adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang, termaksud di dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana tentu memiliki prinsip-prinsip sendiri, yaitu ada prinsip legalitas, kesalahan, dan proporsionalitas menjadi dasar dalam hukum pidana. Prinsip ini menentukan penerapan sanksi hukum. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, terutama UU Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, belum sepenuhnya membuat prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, gagasan untuk mereformasi KUHP terus bergema, antara lain agar prinsip-prinsip yang umumnya bersifat universal dapat diakomodasikan. Perubahan pasti membutuhkan waktu dan kerja keras para pemangku kepentingan. Lalu apa saja prinsip atau asas hukum acara pidana yang penting untuk dipahami? Prinsip pertama, bersama kedudukan di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Equal treatment for everyone before the law without discrimination. Prinsip ini sejalan dengan pasal 6 dan 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 16 Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Kata equal dalam prinsip ini harus dimaksudkan sebagai upaya menghindari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, orientasi politik, asal-muasal kelahiran, dan status lainnya. Adapun prinsip kedua, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat-surat perintah dari pejabat yang berwenang dan dilakukan menurut hukum. Menurut prinsip ini sejalan dengan perlindungan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan yang diatur dalam pasal 3 UDHR. Upaya-upaya paksa yang dikenal dalam hukum acara pidana pada hakikatnya melanggar hak-hak warga negara. Pembatasan hak-hak seseorang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Memasuki prinsip ketiga, lebih dikenal sebagai asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dicurigai, ditahan, dan diproses hukum harus dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rumusan senada terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Elemen-elemen prinsip presumption of innocence ini merupakan prinsip utama perlindungan hak-hak warga negara melalui proses hukum yang adil, due process of law, yang mencakup paling tidak perlindungan dari tindak sewenang-wenang aparat penegak hukum, hak untuk diputuskan pengadilan apakah bersalah atau tidak, sedang yang sifat terbuka, dan perlindungan hak tersangka atau terdakwa untuk membela diri dalam tahapan proses hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disusun pada masa pemerintahan otoriter. Prinsip-prinsip universal hukum acara pidana perlu diadopsi. Prinsip keempat adalah pemberian kompensasi atau rehabilitasi kepada orang yang telah ditangkap, ditahan, atau diproses secara salah, atau kesalahan pada hukumnya, dan sebaliknya, mengharuskan aparat penegak hukum berhati-hati ketika menjalankan tugasnya. Atau yang disebut, a person who arrested, detained, prosecuted, or tried without a basis of law and or because of an error in person, error in law shall be entitled to obtain compensation and rehabilitation. Ada prinsip kelima, adalah adjudication which must be carried out quickly, simply and at a low cost in a free, honest and impartial manner, must be realized constantly at a level of justice.
Prinsip ini sejalan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berisi peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini sebenarnya mengandung dua prinsip, yakni tentang peradilan yang bebas dari pengaruh manapun dan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan tidak mahal. Lanjut ke teori hukum pidana. Boker anjir. Boker dulu Gak bisa gue di rumah. Gak usah boker di luar. si anjing. Gue gak bisa boker di luar. Ini ya. Lu yang ini 2 menit, yang setelahnya 3 menit bisa nggak? Yang ini buang-buang aja 2 detik lah, 5 detik juga boleh. Gue mau baca di sini aja. Teori hukum pidana. Teori tindak pidana, subjektif dan objektif, membantu memahami hukum pidana secara mendalam. Teori ini mendasari penegakan hukum. Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori menggabungkan. Aduh anjing, beginian lagi. Udah, terus langsung next. Lu bisa gitu? Udah. Tadi gue udah record. Cuman kelihatan kayak gini gak apa-apa. Yaudah lah, bodo amat anjing. Gak apa-apa. Gak peduli gua, yang penting kumpul. Yang penting ngumpul. Gue kirim lu ya. Ya. Tapi belum semua itu kan, 14 slide. Udah 14. 14. Si anjing cepet banget. Yaudah, ntar bisa gue 2 panjangin. detik kan. Iya, bisa gue panjangin sih. Cuman 14 slide soalnya 2 detik doang. Ya, bisa gue panjangin. Ya udah, 2 detik dah. Nah, ntar gue panjangin. Gak apa-apa, thank you. Burik anjing. Ngejar UTS. Kumpulnya jam berapa? Jam 3 ya? Fuck, kayak gak bakal sempet tapi dulu. Pertama, pengertian hukum pidana menurut W.P.J. Pompe adalah suatu aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa yang macam pidananya itu. Kedua, pengertian hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah peraturan hukum mengenai pidana. Ketiga, pengertian hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang atau oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan satu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Keempat, pengertian hukum pidana menurut C.S.T. Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Pembuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan. Kelima, pengertian hukum pidana menurut Moel Jatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk Yang pertama, menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Dan yang ketiga, menentukan dengan cara sebagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut. Keenam, pengertian hukum pidana menurut Simpsons dapat diartikan sebagai subjektif dan objektif.
Dalam arti subjektif, hukum pidana merupakan hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Kemudian dalam arti objektif, hukum pidana merupakan keseluruhan larangan dan pemerintah yang oleh negara diancam dengan nestapa berupa suatu pidana apabila tidak ditaati. Yang kedua, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat penjatuhan pidana. Dan yang terakhir, keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan pidana. Yang ketujuh, pengertian hukum pidana menurut Sudarto adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Kedelapan, pengertian menurut pidana menurut Van Hamel adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dimuat oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar. Kesembilan, pengertian hukum pidana menurut Mesger adalah aturan hukum yang mengikat perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat perbuatan pidana. Kesepuluh, pengertian hukum pidana menurut WFC Van Hatum adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya di mana mereka sebagai pemelihara ketertiban umum hukum telah melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Ngentut. Dah bodo amat dah, gua